Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, dalam pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan mata kuliah mengenai perancangan tata letak fasilitas atau PTLF. Adapun deskripsi mata kuliah ini, pada mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar berbagai hal yang berkaitan tentang pendekatan tata letak fasilitas, perhitungan kebutuhan fasilitas, penyelesaian permasalahan tata letak fasilitas, sistem perpindahan dan penyimpanan material, perancangan tata letak fasilitas produksi maupun non-produksi, serta penentuan lokasi pabrik. Tujuan pembelajaran, mahasiswa akan memahami dasar-dasar untuk perencanaan fasilitas, khususnya fasilitas pabrik, serta mampu merancang tata letak fasilitas pabrik, sekaligus dapat memberikan solusi dalam rangka pemecahan masalah yang berhubungan dengan permasalahan tata letak fasilitas pabrik. Mata kuliah ini dischedulkan untuk tatap muka sebanyak 14 kali. Dan untuk ujiannya sebanyak 2 kali, yaitu UTS dan UAS. Mengenai tugas, untuk individual homework atau tugas individu ini sebanyak 2 kali. Dan untuk 1 kalinya mengenai review jurnal. Nah, untuk penilaian diatur sebagai berikut. Untuk penilaian UTS sebanyak 25%. Dan untuk UAS juga 25%. Untuk tugas individu 10%, yang masing-masing 5%, sebanyak 2 kali. Untuk kehadiran dan partisipasi di kelas sebanyak 15%. Tugas review jurnal 5%. Dan yang terakhir, untuk tugas besar sebesar 20%. Untuk referensi digunakan ada 5, yaitu oleh Apple and James mengenai Plan Layout and Material Handling, edisi ketiga. Herago Sandres mengenai fasilitas desain, edisi kedua. Myers Fred mengenai Plan Layout and Material Handling. Tompkins mengenai Facility Planning, edisi keempat. Dan yang terakhir, Ignas Subroto mengenai tata letak pabrik dan pemindahan bahan. Baik, untuk selanjutnya mengenai materi pembelajaran. Yang pertama mengenai pendahuluan. Yang kedua, membahas tentang perencanaan fasilitas. Pengantar perencanaan fasilitas, perencanaan lokasi, perancangan fasilitas, mengenai konsep perancangan tata letak dan penanganan material. Yang ketiga, perancangan tata letak fasilitas pabrik. Yang berisi di dalamnya mengenai systematic layout planning, desain produk, proses, schedule, dan fasilitas. Dan yang ketiga, mengenai routing sheet untuk penentuan kebutuhan sumber daya produksi. Temuan selanjutnya, yang keempat, analisa aliran material. Diagram string, multi-product process chart, from to chart, triangular flow diagram. Dan yang kelima, material handling. Mengenai definisi, sistem material handling, prinsip material handling, checklist material handling plan system, dan peralatan dari material handling. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, analisa keterkaitan kegiatan untuk perancangan tata letak. Salah satu poinnya adalah pendekatan heuristik, baik berupa ARC maupun berupa ARD. Dan selanjutnya, pendekatan inflow-outflow relationship diagram. Dan yang ketiga, dengan pendekatan algoritmik dengan GBCM, relationship diagramming, pairwise exchange method. Dan untuk pertemuan selanjutnya, mengenai perencanaan tata letak dengan bantuan komputer. Nah, ini dengan software, Craft, Corelab, atau Aldep. Selanjutnya, pertemuan selanjutnya membahas mengenai tata letak fasilitas berdasarkan teknologi kelompok atau grup teknologi layout dengan metode rank order clustering, atau ROC, dan similarity coefficient. Selanjutnya, penentuan kebutuhan area. Akan membahas mengenai kebutuhan
membahas mengenai fungsi kebutuhan fasilitas pabrik. Misalnya untuk administrasi, personal, produksi, penunjang fisik pabrik, dan selanjutnya perhitungan kebutuhan area. Dan yang ketiga, perencanaan alokasi area dengan metode area allocation diagram. Dan yang terakhir, evaluasi dan seleksi rencana fasilitas dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta perancangan template pabrik atau PLO atau plan layout. Nah, di sini ada beberapa arahan mengenai tugas. Nah, yang pertama adalah tugas sebelum UTS. Tugas besar kelompok mengenai perencanaan fasilitas bisnis, merencanakan bisnis nilai maksimum 2 miliar yang akan direncanakan fasilitas bisnisnya. Nah, tugas ini akan diberikan di minggu pertama dan dipresentasikan di minggu ke-7 sebelum UTS. Tugas per individu pertama mengenai perencanaan lokasi. Yang kedua mengenai routing sheet. Yang ketiga mengenai analisa aliran material. Dan yang keempat mengenai MHPS. Nah, buku per individu ini dikumpulkan 30 menit setelah UTS. Dan yang kedua, tugas setelah UTS. Tugas per individu pertama adalah inflow-outflow, GBCM, dan kawan-kawannya. Untuk mengenai tugas kelompok, mereview jurnal yang dikeluarkan antara tahun 2016 hingga tahun 2021 dengan topik perancangan tata letak fasilitas yang dikumpulkan pada saat UAS. Tugas per individu kedua mengenai tata letak grup teknologi. Tugas per yang ketiga adalah perhitungan kebutuhan area. Sama dengan tugas sebelumnya, buku PR ini dikumpulkan 30 menit setelah UAS. Baik, Bapak akan menyampaikan mengenai materi pendahuluan dari mata kuliah ini. Definisi PTLF. PTLF adalah mengorganisasikan fasilitas fisik perusahaan sehingga membuat penggunaan peralatan, bahan, orang, dan energi menjadi efisien. Definisi dari fasilitas adalah bangunan di mana orang, bahan, dan mesin secara bersama-sama untuk suatu tujuan tertentu. Misalnya, tujuannya untuk biaya rendah, kualitas lebih tinggi, penggunaan sumber daya alam yang sedikit, khususnya untuk membuat suatu produk atau menyediakan jasa. Nah, jadi tujuan yang ingin dicapai dalam perancangan tata letak ini adalah ingin meminimasi biaya serendah mungkin dengan kualitas yang tinggi dan penggunaan sumber daya yang lebih sedikit. Nah, itu akan kita pelajari dalam mata kuliah ini. Perancangan tata letak pabrik adalah proses menganalisis, membentuk konsep, merancang, dan mewujudkan suatu sistem bagi pembuatan barang yang umumnya dilukiskan sebagai rencana lantai, yaitu suatu susunan fasilitas yang meliputi perlengkapan, tanah dan bangunan, dan sarana lain untuk mengoptimumkan hubungan antara pelaksana, aliran, dan barang. Nah, tata letak ini biasanya dinamakan dengan layout. Ya, merencanakan layout. Nah, ketika kita merencanakan layout, itu kita namanya merencanakan lantai. Kenapa lantai direncanakan? Karena semua fasilitas produksi itu atau semua fasilitas pabrik berada di lantai, tidak mungkin berada di dinding. Nah, jadi kalau misalnya untuk menaruh mesin, untuk menaruh semua ruangan segala macam, nah, kita namanya merencanakan lantai. Nah, ketika kita merencanakan lantai, kita otomatis merencanakan sebuah susunan. Sebuah susunan yang tersusun dengan rapi. Nah, selanjutnya tata letak fasilitas adalah susunan fasilitas produksi untuk memperoleh efisiensi pada suatu produksi. Perancangan fasilitas dahulu kita namakan sebagai sains. Sains berkaitan dengan ilmu engineering atau ilmu rekayasa. Nah, sekarang ini fasilitas berkembang menjadi sebuah strategi. Apa itu? Yaitu kompetitif global marketplace. Nah, entitas atau perusahaan sekarang bersekutu satu sama lain dalam suatu kerjasama. Organisasi, asosiasi, dan rantai suplai pasok untuk tetap berkompetisi dengan membawa pelanggan ke dalam proses. Nah, jadi dengan kondisi saat ini, mereka bersekutu dalam suatu kegiatan supply chain management. Nah, jadi saling berkomunikasi, saling berkolaborasi satu sama lain untuk memberikan pelanggan yang lebih, untuk memberikan kepuasan pelanggan. Tujuan intinya seperti itu. Nah, perencanaan fasilitas menentukan bagaimana suatu aset tetap tangible. Tangible artinya tetap bisa dihitung. Lawan tangible adalah intangible.
Nah, menentukan bagaimana suatu aset tetap tangible dengan memberi dukungan terbaik dalam mencapai tujuan aktivitas tersebut. Oke, selanjutnya mengenai konsep dasar industri. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai perencanaan tata letak ini, kita mesti tahu dahulu mengenai konsep dasar industri. Nah, jadi industri itu ada istilah namanya pabrik. Pabrik adalah tempat di mana faktor manusia, mesin, dan peralatan, material, energi, modal, dan informasi, serta sumber daya alam yang dikelola bersama-sama dalam suatu sistem produksi untuk menghasilkan suatu produk secara efektif, efisien, dan aman. Nah, istilah pabrik sering diartikan sama dengan industri. Nah, industri adalah sekumpulan pabrik yang memproduksi produk sejenis, misalnya industri kimia, industri otomotif. Nah, industri dapat diklasifikasikan menjadi industri penghasil bahan baku. Misalnya, industri yang aktivitas produksinya adalah mengolah sumber daya alam guna menghasilkan bahan baku maupun bahan tambahan yang dibutuhkan oleh industri penghasil produk atau jasa. Nah, jadi kita namakan penghasil bahan baku adalah industri primer. Misalnya pabrik baja. Nah, pabrik baja dan industri primer, dia menghasilkan produk sebagai bahan baku untuk industri lainnya. Selanjutnya industri manufaktur, yaitu industri yang memproses bahan baku guna dijadikan berbagai macam bentuk atau model, baik yang masih berupa produk setengah jadi ataupun yang sudah berupa produk jadi. Nah, selanjutnya industri pelayanan atau jasa, yaitu industri yang bergerak di bidang pelayanan jasa, baik untuk melayani dan menunjang aktivitas industri maupun memberikan pelayanan jasa langsung kepada konsumen. Nah, mengenai proses yang terjadi dalam suatu industri dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, industri proses kontinu. Nah, sesuai dengan namanya, proses ini berlangsung 24 jam terus-menerus atau non-stop. Begitu proses produksi yang mulai dijalankan, nah, tidak mungkin untuk menghentikan dalam beberapa saat, ya kan? Karena akan mengakibatkan kerugian yang besar akibat terhentinya proses produksi tersebut. Misalnya, contoh industri pupuk, semen, industri minyak, ataupun gas. Nah, lawannya dari kontinu adalah terputus-putus atau intermittent. Nah, proses produksi ini dilakukan berdasarkan order diterima yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu, nah, biasanya dalam volume kecil, misalnya sistem batch, seperti itu. Baik, selanjutnya hierarki perencanaan fasilitas pabrik. Perencanaan fasilitas pabrik adalah kita akan menentukan namanya lokasi pabrik. Nah, lokasi pabrik di sini kita harus sesuaikan dengan kita tentukan dengan akan mendekatkan dengan bahan baku atau mendekatkan dengan pasar. Nah, jadi tidak mudah untuk menentukan lokasi pabrik dengan sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Kita harus lihat dulu banyak faktor yang menentukan lokasi pabrik yang akan kita dirikan. Misalnya ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan material utama, material pendukung, kebijakan dari pemerintah setempat, dan lain sebagainya. Ini banyak pengaruhnya. Nah, yang paling penting, yang paling utama adalah yang kita harapkan dari penentuan lokasi pabrik ini, harga yang kompetitif. Ya, jadi akan menentukan dari namanya cost produk barang yang kita akan hasilkan. Jadi semakin jauh dari lokasi pasar, otomatis akan meningkatkan biaya produksi yang akan kita hasilkan. Seperti itu. Nah, jadi harus kita lakukan suatu studi, ya kan? Studi namanya studi penentuan lokasi pabrik. Nah, yang kedua, untuk perencanaan fasilitas pabrik adalah mengenai desain pabrik itu sendiri. Nah, desain pabrik ditentukan oleh desain struktur pabrik. Nah, pabrik yang kita dirikan ini akan memproduksi barang apa? Nah, barang ini tentunya sesuai dengan produk yang kita akan hasilkan. Misalnya contoh pabrik makanan, ya kan? Misalnya pabrik kendaraan. Pabrik kendaraan kalau kita lihat yang kita sering lihat di tayangan-tayangan televisi, itu biasanya kan pabriknya berupa memanjang atau persegi panjang. Nah, tidak mungkin kita membuat suatu pabrik mobil dengan lahan yang terbatas, tidak mungkin. Nah,
Dan juga kita juga harus menentukan tata letak pabrik, ya, di mana bagian untuk kantor, di mana untuk bagian untuk gudang, di mana untuk bagian untuk fabrikasinya, seperti itu. Jadi jangan sampai terjadi namanya kegiatan yang bolak-balik. Ya, sebisa mungkin kita kegiatannya langsung lurus, strike, seperti itu. Jadi antara gudang dengan lokasi pabrik atau lokasi manufakturnya juga harus searah. Nah, selanjutnya juga mengenai pemindahan material. Nah, jadi desain pabrik ini berkaitan juga dengan pemindahan material. Karena pemindahan material bagaimanapun juga ini hampir sekitar berapa puluh persen dari kegiatan pabrik adalah memindahkan material. Dan sampai memindahkan material ini melibatkan tenaga manusia yang berlebihan. Nah, sebisa mungkin pemindahan material ini kita lakukan secara otomatis atau secara mekanis. Ya, misalnya dengan penggunaan konveyor. Ya kan? Jadi harus kita udah hindarkan penggunaan yang secara manual dari pemindahan material ini. Baik, untuk selanjutnya, tujuan perancangan fasilitas. Yang pertama adalah untuk memudahkan proses manufaktur. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menyusun mesin, peralatan, dan dana kerja agar pergerakan material menjadi lancar. Selanjutnya, mengurangi semua keterlambatan yang mungkin terjadi dengan meminimasi gangguan mesin ataupun kondisi tidak produktif lainnya. Yang ketiga, merencanakan aliran sehingga pekerja yang melalui suatu area dapat diidentifikasi dan dihitung. Yang keempat, menjaga kualitas kerja dengan perencanaan pemeliharaan kondisi yang membantu mencapainya. Tujuan kedua adalah meminimasi pemindahan barang. Yang ketiga, memelihara keluasan, susunan, dan operasi untuk mengantisipasi adanya perubahan. Yang keempat, memelihara perputaran barang setengah jadi yang tinggi. Nah, jadi barang setengah jadi ini biasanya sering menjadi kendala di lantai produksi. Karena apa? Karena barang ini tidak mungkin dikirim ke gudang bahan jadi karena akan menimbulkan kos yang tinggi. Jadi perputaran barang pun akan menjadi tinggi. Nah, otomatis dengan perencanaan yang baik di lantai produksi oleh PPIC, perputaran barang ini harus bisa diminimumkan seperti itu. Nah, tujuan yang kelima adalah menurunkan penanaman modal dalam peralatan, maksimasi ROI (Return of Investment) pada pengeluaran modal. Nah, jadi dengan pengembalian yang cepat, otomatis modal kita tanamkan akan kembali modal, istilahnya akan BEP seperti itu. Yang keenam, utilisasi secara efektif orang, peralatan ruang, dan energi, menghemat pemakaian ruang bangunan, meningkatkan efisiensi pemakaian tenaga kerja. Nah, yang ketujuh, adanya kemudahan, keselamatan, dan kepuasan bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan, mengurangi kemungkinan menurunnya kualitas bahan baku ataupun produk jadi. Nah, jadi dengan perancangan tata letak fasilitas yang baik, diharapkan kita bisa membuat sistem yang FIFO, artinya first in, first out, masuk lebih dulu, keluar lebih dulu. Nah, lawannya FIFO adalah LIFO, last in, first out. Nah, akibatnya kalau misalnya dengan sistem LIFO, last in, first out, bahan baku yang duluan masuk akan diambil terakhir. Nah, ini bisa mengakibatkan menurunnya kualitas bahan baku tersebut. Nah, ini tidak bagus. Nah, jadi kita harus bisa membuat suatu kemudahan dalam pelaksanaan, penanganan, handling baik material maupun produk jadi. Nah, tujuan yang ke-8 dapat beradaptasi dan meningkatkan kemudahan pemeliharaan. Yang ke-9, memperbaiki kepuasan pelanggan dengan membuat mudah dalam menjalankan bisnis, memenuhi janji pada pelanggan dan menjawab kebutuhan pelanggan. Yang ke-10, maksimasi kecepatan untuk merespon pelanggan dengan cepat. Yang ke-11, menurunkan biaya dan pertumbuhan profitabilitas rantai supply. Yang ke-12, integrasi rantai supply melalui kemitraan dan komunikasi atau kolaborasi. Yang ke-13, mendukung visi organisasi melalui perbaikan pemindahan bahan, pengendalian bahan, dan rumah tangga yang baik. Oke, untuk selanjutnya, pentingnya suatu perencanaan fasilitas.
pentingnya suatu perancangan fasilitas. Yang pertama adalah suatu perancangan aliran bahan yang efisien merupakan prasyarat untuk mendapatkan produksi yang ekonomis. Pola aliran barang merupakan dasar bagi perencanaan fasilitas fisik yang efektif. Pemindahan barang merubah pola aliran statis menjadi suatu kenyataan yang dinamis. Susunan fasilitas yang optimum di sekitar pola aliran barang dapat menghasilkan pelaksanaan berbagai proses yang berkaitan secara efisien. Penyelesaian proses yang optimum dapat meminimalisasi biaya produksi. Nah, biaya produksi minimum dapat memberikan keuntungan yang maksimum. Baik, demikianlah materi pendahuluan yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga dengan materi ini mahasiswa dapat lebih memahami prinsip-prinsip dari suatu perancangan fasilitas, tujuan dari perancangan fasilitas maupun pentingnya suatu perancangan fasilitas. Akhir kata, Bapak akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.